Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahidan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrul duja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram li yawmina hadha ila yaumil jazaa, amma ba'du. Yang sedang berduka cita Bang Jalaluddin beserta keluarga sama-sama kita hormati dan kita muliakan, seraya kita doakan bersama. Fa insyaallah taala Bang Jalaluddin beserta keluarga selalu diberi sehat walafiat, berkah selamat, banyak rezeki, panjang umur, kuat iman, kuat Islam, tambah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepeninggal istrinya almarhumah Sumiati binti Haji Mukhtar, mudah-mudahan beliau Allah taala jadikan orang yang sabar menerima atas ujian yang maha berat, yang tentu tidak diharapkan oleh beliau, tapi kalau dikatakan beliau sayang, cinta, ternyata ada yang lebih sayang, ada yang lebih cinta Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala almarhumah Ibu Sumiati binti Haji Mukhtar, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah terima pengabdian kepada suaminya, dan Allah jadikan kuburnya taman di antara taman surga. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatiz, wabil khusus Ustaz yang tadi mimpin zikir, dari mana ini? Dari Negara Pak Kiai. Jauh juga ya? Iya. Kampungan Haji Jamal ya? Bukan? Jamal. Habib Jamal? Bukan ya? Bukan. Saya Negara Sari Pak Kiai. Oh, Ustaz siapa namanya? Suhardi. Ustaz Suhardi beserta rombongan ya? Amin. Dan juga Al-Mukarram Ustaz Mustafa dan Al-Mukarram, para asatiz lainnya yang namanya saya akan sebutin. Mudah-mudahan semuanya para ustadz-ustadz kita panjang umur sampai hari kiamat. Biarin ustadz mati belakangan, biarin. Anak buahnya. Lah kalau ustadz mati duluan, ntar lu kalau pada tahlil, pada meninggal, siapa yang bacain Yasin ayo? Siapa yang nalkinin? Siapa yang ngajiin? Tapi kagak begitu, semuanya panjang umur dah. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu, banyak amal soleh, banyak kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini malam ke-6 ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha memberi. Jika kebaikan dilakukan, maka kebaikan itu pula pulang kepada kita. Contoh seperti Bang Jalal, orangnya demen bergaul. Temennya kiai banyak banget di sini. Dari kiai yang jenggotnya dikit sampai jenggotnya panjang punya dia mah. grup-grup majelis ta'lim zikir temennya juga banyak.
Itulah keberkahan kita bergaul kepada orang-orang alim dan kepada semua kalangan. Sebab kita kagak tahu segini banyaknya orang, mungkin diantaranya ada yang jadi kekasih Allah, kita kan kagak tahu ya. Wali Allah, tahu nggak wali Allah? Itu wali Allah di atas wali kota. Orang yang dikasihi Allah subhanahu, potongannya biasa-biasa aja, dandanannya biasa-biasa. Tapi sekali dia mengucap kalimat Allah la ilaha illallah, maka terbuka hijab yang melapisi daripada tumpulnya kita punya doa. Tembus 7 lapis langit daripada munajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu orang wali yang hadir di sini, maka ngikut semua doa kita, ngikut semua bacaan yasin kita, sehingga apa yang dihajatkan oleh kita semua Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Man qala akhirul kalami la ilaha illallah, ay man qala akhirul hayati la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, orang itu masuk surga. Walaupun sembahyang baru 2 hari. Itu hebatnya kalimat la ilaha illallah. Sehingga kata Allah dalam satu hadis qudsi, di mana Nabi bersabda, la ilaha illallah dakhala hisni. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Wa man dakhala hisni kana amina. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman. Bagaimana kita masuk dalam benteng Allah? Banyak-banyak nyebut la ilaha illallah. Tapi ini hati-hati, Bapak-bapak, saudara-saudara, menyebut la ilaha illallah, kalimatnya awas, jangan putus. Jangan begini, la ilaha illallah, jangan. Sambungin. Ujungnya baru dihabisin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Atau juga ketika kita menyebut la ilaha illallah, jangan buat memainan. Misalnya begini, di sini la ilah, di sono illallah. Kagak boleh begitu. La ilah illallah lah. Kayak main sambutan, jangan. Samain. La ilaha illallah, la ilaha. Tadi kata Ustaz itu benar, ditarik dari ujung kaki terus sampai ke ubun-ubun. La ilaha, dibuang ke kanan. Tidak ada Tuhan yang lain. Illallah dibuang ke kiri. Kok ke kiri? Sebab di sini di lempengan kiri ada qalbu kita yang menyimpan kalimat Allah. Allah, Allah. Nah ini nanti bapak-bapak, pada saat andai kata, tapi jangan sampai kita nih, andai kata amal kita kagak cukup masukin kita ke sorga, kita harus mampir nginep 2-3 hari di neraka. Itu 2-3 hari berapa lama Ustadz? 2-3 hari di neraka, ukuran dunia itu sampai ukurannya 2000 sampai 3000 tahun. Tuh 2-3 hari di sono. 2-3 hari di akhirat, 2-3 hari di dunia, itu bandingannya 2000 tahun sampai 3000 lama. Jadi itulah sebabnya umur manusia menurut Allah dalam dunia ini, Nabi Adam umurnya berapa? 1000 tahun Nabi Adam. Paling panjang. Kata manusia paling panjang, tapi kata Allah, hai Adam, kau tinggal di bumiku hanya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam kata Allah. Berarti kalau umur kita 100 tahun, umur 100 tahun maksiat mulu, malah bangga, mendingan gue nih kagak sembahyang, umur gue panjang. Kalau malaikat liwat dicekek itu malaikat. Harusnya umur panjang tambah soleh, ibadah makin banyak, ngomong makin santun, kalau punya milik rezeki sodako makin rajin. Akur gak begitu? Itu namanya orang yang mensyukuri daripada nikmat Allah. Jangan banggain diri, gue udah puas, apa yang belum gue kerjain, mabok, kenyang udah gue bujung.
Main perek, mana yang mengganggu sama gua gak kenal? Rek. Gablay. Bapak saudara-saudara, kalau kita berbuat maksiat jangan kita bangga-banggain depan orang. Allah jengkel banget itu. Masya Allah. Jangan. Kalau kita berbuat maksiat, diam. Kalau kita habis mabuk, jangan ngomong ke orang. Kalau kita habis berzina, jangan ngomong ke orang. Diam. Biar dia meleduk dalam perut. Kenapa demikian? Sebab ketika kita berbuat dosa, Allah sudah menutupi daripada aib-aib kita. Makanya Allah jengkel. Sudah aku tutupi aibmu, kenapa kau buka-buka sama orang? Apa khawatirnya kalau kita mati nanti image-nya jelek? Betul? Kalau pahala juga kagak boleh dibuka-buka. Jadi semua kebaikan kalau orang terlanjur tahu biarkan, tapi dosa jangan sampai disyiarkan. Jangan sampai kita merasa puas berbuat dosa, jangan. Kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala menunggu kita 1 kali 24 jam untuk membaca istighfar, bahkan sampai 1 minggu ditungguin tobat kita. Kenapa? Allah memang menciptakan neraka, tapi Allah tidak menghendaki umatnya atau hambanya yang berdosa untuk masuk ke dalamnya. Yang Allah inginkan semuanya masuk ke dalam sorga. Berarti Allah baik nggak sama kita? Allah sayang gak sama kita? Sayang. Inilah hikmahnya ada orang yang meninggal dunia. Kita kagak mungkin kuat di rumah dewek baca la ilaha illallah 100, kuat nggak? Boro-boro. Pas ada yang meninggal nih, kalau hitung-hitung, kalau sehari 100, kalau sampai 7 malam 700, sampai malam ke-7 umpamanya ada yang mati di sini, itu udah kholal jannah itu. Masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Servis kamu punya iman. Perbaharui, terus diperbaharui iman kita. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha, sekaligus meyakini Allah sebagai zat yang maha esa, yang maha tunggal, yang membuat kita hidup, yang membuat kita mati, yang menjadikan celaka dan bahagia, yang menjadikan senang dan susah, yang menjadikan miskin dan kaya, dan segala macam hal keadaan semuanya atas gerak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini itu, kemudian kita sempurnakan dengan khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik dan buruknya wajib kita nerima, karena ibaratnya kita ini golek, wayangnya dalangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang mendoakan kita, semoga umurmu panjang, jangan kata begini, umur panjang-panjang amat nyusahin keluarga. Itu belum apa-apa udah buruk sangka. Kalau ada orang yang mendoakan kita, mudah-mudahan ente umur panjang, aminin yang panjang, amin, panjang. Kenapa begitu? Para ahli kubur yang udah pulang di puluhan tahun, ratusan tahun, itu ketika ada azan di masjid Bapak Haji Muli, itu kan nyampe suaranya ke alam kubur, nyampe. Jangan kata suara azan, suara sendal orang jalan di pekuburan itu kedengeran sama ahli kubur. Apalagi di kuburan gede pada pacaran, itu ahli kubur kata dia, kalau gue bisa bangun gue cekek-cekekin pada pacaran. Susah zaman sekarang mesti ya kuburan buat pada pacaran. Itu tapak kaki orang liwat kedengeran sama ahli kubur. Makanya kita kalau liwat di pekuburan, baik kuburan di pinggir jalan atau pemakaman umum, jangan diem aja. Jangan pelit, 1 Fatihah buat mereka, katakan assalamualaikum ya ahlal. Dia nyaut rame-rame, cuman suara dia kagak kedengeran sama kita. Kalau kedengeran lu pada merahan lo. Naik motor dikencengin, nabrak akhirnya. Suara kita didengar sama mereka, suara mereka kita nggak dikasih dengar. Karena apa? Allah Maha tahu, kita pasti takut. Katakan kepada kita, katakan oleh kita untuk mereka, lahumul Fatihah. 1 Fatihah yang kita baca pada saat kita melewati pekuburan, andai kata hari itu, saat itu ada yang disiksa, Allah ringankan siksanya dari 1 Fatihah yang kita baca. Alhamdulillah. Tuh begitu, makanya orang dulu ada pemakaman umum pada nguburin keluarga di depan rumah ya.
di belakang, di samping. Tahu nggak tujuannya apa? Supaya keluarganya pada ingat mati. Satu, kedua keluarganya biar pada ziarah. Ini kagak. Sudah di kuburan gede setahun sekali, sampai di belakang rumah setahun sekali kagak dilongok-longok kuburan bapaknya, sampai disarangin ular kobra. Ada di sini begitu ada? Banyak. Insaf lu kalau banyak mah. Waduh. Apa yang kita perbuat hari ini suatu saat akan dibalas oleh keluarga kita. Seorang anak yang rajin ziarah ke makam orang tuanya saat orang tuanya meninggal, semuanya engkongnya udah pada habis meninggal. Setiap Jumat dia rutin ziarah. Nanti saat dia meninggal pula, bukan lagi manusia yang ziarah ke kuburannya, tapi para malaikat. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam satu hadis, man zara qabra abihi au ummihi au ammati au khalatihi au qarabatihi kanat lahu hajjatun mabruratun wa man kana zaira lahu hatta yamutu zaratal malaikati qabri zaratal malaikata qabri au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kita ziarah nih luar biasa nih. Termasuk Bang Jalal nanti ziarah ke bini. Itu kan bini termasuk kerabat kita, tanggung jawab kita, orang terdekat kita. Itu pahalanya bapak-bapak, saudara-saudara ziarah kubur kagak main-main tuh. Orang yang ziarah kubur keluarganya lah, keluarga itu dari orang tua, mertua, bini dan semuanya dah. Encang-encing kita satu makam di situ kita ziarah setiap Jumat. Bagaimana pahalanya? Satu kali ziarah sama dengan orang yang berangkat haji, hajinya mabrur. Enak kagak tuh? Enak kagak tuh? Orang pada pengen pergi haji yang belum tentu dia mabrur hajinya, biayanya mahal, terus nunggunya lama, belum berangkat udah mati, orang kelamaan akhir umroh dah. Itu juga belum tentu mabrur ataupun mabruroh, tapi kalau ziarah kubur udah dijamin sama Nabi. Dengan ziarah kubur mendapatkan satu kali ziarah, satu kali beribadah haji dengan catatan, dengan balasan hajinya mabrur atau mabrur. Tuh ziarah kubur tuh. Makanya nih malam ini hari apa nih? Sabtu, Minggu. Yang pada kerja ziarah Minggu, Jumat ada sempat ya. Ada yang nanya, Pak Ustadz, itu kalau hari Minggu malaikat ada gak mereka? Malaikat mah nggak ada liburnya, terus aja jaga terus. Jadi yang pada sibuk kerja jangan kerja buat alasan kagak sempet Pak Ustadz seminggu sekali. Hari Minggu libur, Sabtu libur, apalagi PNS. Udah tuh ziarah ke orang tua kita. Udah dari hidupnya kagak bisa ngasih apa-apa, bener gak? Bener gak Pak? Kita udah pada bisa ngasih apa sama orang tua nih? Malah banda orang tua kita jualin mulu. Saatnya lah orang tua kita sudah meninggal, saatnya lah bini kita udah meninggal. Limpahkan kepada mereka semua pahala sebanyak-banyaknya melalui bacaan Yasin. Kagak bisa baca Yasin, baca kulhu. Kulhu 100 diniatin pahalanya buat Sumiati bin Haji Mukhtar. Itu akan memerdekakan dia daripada azab kubur. Jalal gampang banget. Yasin kagak bisa, bisanya kulhu. Cuman jangan kulhu sampai habis. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. 100 Pak, 100 itu bisa memerdekakan orang tua kita dari azab kubur. Mati nih. Disuruh udahan kali ya? Kapan lagi? Baterainya ke Kiai. Baterainya. Minum belum, minum. Iklan. Mic-nya tuh doang kali ya? Iya. Kemarin tuh Itu si Habib Jamal dekat rumah sakit Stanala. Berarti nggak kenal ya? kenal, tapi Kiai ada yang ngomong
Oh gitu. Lanjut nih. Maaf tadi ada iklan ya. Jadi dengan kulhu 100 yang kita baca di atas makam baba kita, emak kita 100 kita bacain kulhu, baba kita 100, katakan kepada Allah, ya Allah, kulhu yang saya baca 100 ini tolong bebaskan orang tua saya daripada siksa kubur. Begitu Pak. Gampang apa susah itu kira-kira? Udah besok kerjain tuh. Baca Yasin kagak nyampe-nyampe. Sekali nyampe, belum apa-apa udah wilayah itu lu jauh lah. Temannya lu baca Yasin gak asik amat dong. Udah kulhu hajar tuh 100 kali. Baba 100, emas 100, bini 100, mertua 100. Apa mertua dua-duanya 100, baru 500. La ilaha illallah baru bentaran, la ilaha illallah. Jual bandanya lu gedem banget lo. Romanya belum apa-apa udah berhitungan. Agak nyampe sejam. Apalagi kalau yang tukang zikir itu baca kulhu 300, paling 15, paling 40 menit 300. Kalau yang tukang zikir. Emang kalau kagak pernah zikir itu belibat-libat baca kulhu. Belibat-libat. Bisa baca kulhu 100, ya ujarannya johor habis asar kelar-kelar maghrib. Bukan baca kulhu tidur di kuburan. Tasbih lepas orangnya merem. Kan begitu kalau zikir bawaannya ya belum apa-apa mata udah ngantuk. Emang setan niupin ditipin sama setan. Ayo lu pulas. Sebetulnya godaan orang bangun malam zikir malam bukan nama medi, bukan gandarwo. Ditiupin setan. Kita udah bangun nih pengen wudhu, sholat tahajud bangun udah sembahyang sunat muzikir sila mempelekan banget. Baru 2-3 menit tasbih udah terlepas. Sombong banget gum baca kulhu 3.000 kata dia. Ya baru dapat 10 biji udah pulas. Kata setan, syukur lu buat tiupin lu pulas. Setan kagak demen. Tapi coba main gaple ayo. Main catur ayo main catur. Kopi udah tinggal gegedot tuh kopi habis dinyot. Saking asiknya main sebab setan asal kita ngantuk mata kita dibelek sama setan. Ditunjang sama anak gretan sama setan. Melek bawaannya tuh. Itu begitu saudara-saudara. Nih. Makanya saya katakan tadi bahwa di awal saya ngomong apa yang kita lakukan kebaikan hari ini suatu saat akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Belum sampai meninggal dunia Bang Jalal, saat dia bininya masih ada, rajin silaturahmi. Segini banyak ini orang tahlil. Ini mah pakatnya pakat kelas kiai ini mah tahlil banyak kayak gini. Boleh kita panggil Abah Kiai Jalal. Lo bener. Inilah keberkahannya orang silaturahmi. Makanya kata Allah, "Duribat 'alaikumuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Akan ditimpakan mara bahaya, bencana, musibah, kebangkrutan dan kemelaratan di mana saja kamu berada, kecuali dua orang nih. Kecuali orang yang menjalin dua hubungan yang terus menerus sampai dia wafat. Hubungan pertama, dia dekat kepada Allah, sembahyang kagak pernah ditinggal. Amin. 5 waktu rajin Jumat, pulang dari mana-mana, pas nyampe udah komat, berangkat terus. Nggak apa-apa. Wah udah komat, kata Bang, udah komat Bang. Ya kagak jadi ada gua. Terus aja udah sembahyang. Masjid dekat banget, kagak sempat di masjid dekat, di masjid mana baik kita berhenti. Sembahyang Jumat lain, sembahyang tahajud lain, sembahyang duha lain. Emang itu sembahyang lain-lain ngerjain mah kagak. Hubungan kepada Allah dekat, hubungan kepada manusia dekat. Beres nggak tuh hidup? Beres. Jangan dibalik, sama Allah mah getem, sembahyang getem, sama orang sewot bae ngeliat orang. Apalagi main kagak sembahyang, enggak potongan lu neraka ini, belum apa-apa udah ngomong neraka bae. Neraka punya dia aja. Kalau dibalikin, lu juga yang sembahyang belum tentu. Lah apalagi kalau sembahyang jadi berantem. Lah kalau begitu mah orang kagak depan sama kita, benar-benar. Lah dia kagak sembahyang, iya sekarang nanti siapa tahu dia sembahyang tua-tuaan ya.
Ya, itu dia tuh. Ada yang nyaut kalau nyampe tua katanya. Artinya orang yang sudah rajin ibadah jangan sombong. Belum tentu ibadah kita bisa masukin ke sorga. Kalau sering nyakitin orang, bener nggak? Itu yang rajin sembahyang, apalagi ke sembahyang nyakitin orang banget, apalagi umpama seperti itu. Jadi hubungan kepada Allah kita jaga, hubungan kepada manusia kita jaga, belum sampai mati. Bukti Bang Jalal rajin bergaul, udah dibayar oleh Allah Subhanahu. Justru sepeninggal istrinya ini adalah ujian Bang Jalal. Apakah kau sesudah istrimu meninggal cintamu berubah kepadaku, kata Allah. Begitu. Jadi tiap-tiap kebaikan yang sedang demen-demennya kita kerjain, kita lakonin, datang ujian. Bini meninggal, dagang tahu-tahu sepi, dagang. Dagangan di kuburan. Ya maksudnya pelanggan pada pergi atu-atu. Ujian itu, ujian hidup. Kan pengennya sama manusia dagang untung terus, pengennya begitu ya. Sehat terus. Bini kalau bisa mah jangan 4.000 kali kayak Nabi Sulaiman. Ya kan, orang pengennya demen sama kita semua, pengennya begitu ya. Nggak mungkin. Kagak mau. Ada sehat, ada sakit, ada susah, ada kaya, ada miskin, dagang ada untung, ada rugi, ada rame, ada sepi. Emang selalu begitu roda kehidupan dunia. Jangan, makanya kalau manusia terus kecewa ketika ada orang yang membenci dia putus asa kepada rahmat Allah. Allah saja yang Maha Pencipta. Apakah semua manusia nunduk sama Allah? Pak, apakah semua manusia nyembah kepada Allah? Lah kagak. Orang Hindu nyembahnya sama dewa Siwa, Brahma, Wisnu. Orang Buddha menyembah 3 dewa, Trimurti. Orang Kristen menyembah apa? Tuhan Bapa, Tuhannya, Tuhan bocah, Trinitas. Sudah orang komunis kagak sama sekali percaya sama Tuhan. Padahal tuh orang komunis yang bikin Allah. Itu Allah tuh. Allah yang maha segala-galanya, kagak semuanya demen sama Allah. Kagak semuanya tunduk kepada Allah. Betul-betul? Yang menyembah kepada Allah hanya hamba-hambanya yang beriman. Kita nih, semuanya nih. Nih, makanya saat datang kematian, kata Nabi, kafa bil mauti wa'izo, cukup ini tahlil. Orang meninggal, nasihat buat kita. Kalau hari ini saya tahlil di rumah Bang Jalal, mungkin bulan depan atau 2-3 bulan ke depan saya kali yang ditahlilin. Hai rawana ngeri. Ya kira-kira kayak begitu, kira-kira penhidup gantian, bener nggak? Makanya jangan curang jadi orang. Pada saat mati kita pengen disembayangin, kalau hidup kudu pada sembahyang. Yang rame-rame penyaut ya. Kalau kita mati pengen disembayangin, makanya waktu hidup kudu rajin sembahyang. Kalau kita mati pengen ditahlilkan kayak begini orang banyak, waktu hidupnya biar getem, biar rajin tahlil. Jangan malu, jangan pakai ilmu kelomang, nyumpet tahu-tahu mati. Jangan. Emang orang nanyain apa sih sama kita? Agak mungkin kita emang susah tanyain lu punya apa kagak. Nih orang lagi begini nih, kita dateng, lu girang banget, bener nggak Bang Jalal ya? Masya Allah, baiknya lu nyampe ke rumah gua itu, alhamdulillah. Kita pas meninggal pengen diajiin, waktu hidupnya kudu rajin ngaji. Kagak bisa ngaji, belajar ngaji. Begitu Bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, seorang istri yang meninggal dunia dengan syarat lakinya redho, itu perempuan masuk surga. Ayyuma mur'atin matat zaujuha an haradin dakhalatil jannah. Seorang istri yang meninggal duluan, bilangin sama bini, siapa bini yang mati duluan, kalau lakinya ridho, itu bini masuk surga. Atau bini, enak aja lu ya, lu mau kawin lagi lu ya. Dia kata bini, kagak begitu. Nabi yang ngomong. Kalau kita nih lelaki minta ridhonya kemana Pak? Pak, kita nih minta ridhonya kemana? Mak, baba kandung, emak kandung. Bukan ke bini. Bini ridhonya ke kita, suami. Walaupun bapak kagak sembahyang, brengsek,
Bini tetap wajib hormat. Terkata gitu bini bilangin, jangan mentang-mentang gua baru kagak mencari aja lu udah kagak hormat sama gua lu. Iya. Jangan bilangin doraka lu. Lu kata dia rajin ngaji, kalau gua kagak pernah cium tangan, sama gua kagak mau nanya, doraka lu. Siapa yang ngomong? Kiai. Iya. Lain gitu. Lah bener. Sebab lelaki itu adalah di atas segala-galanya bagi seorang istri, tapi juga jangan mentang-mentang. Sebab suami itu sebagai imam, yang namanya imam nyontoin, nyontoin. Dengan kata lain kagak bisa nyontoin bener. Kalau bisa mah ketika istri berbuat baik kita puji. Gua punya bini lu alhamdulillah, walaupun gua kagak sembahyang lu mah rajin sembahyangnya. Ini gua persen gopek begitu. Kan giran dia. Walaupun gua kagak bisa ngaji, tiap malam gua denger lu baca tabarok, Neng. Tuh begitu. Bagus enggak tuh? Masya Allah. Ya udah kalau begitu mah gua besok gua belajar ngaji sama lu. Begitu kita bilangnya. Jadi bini semangat. Jadi perempuan dimanapun kalau suaminya meninggal, suaminya ridho saat dia meninggal, itu perempuan diharapkan atau ditakdirkan bakal masuk surga. Jadi orang yang berada di alam kubur belum masuk surga apa? Belum masuk surga. Dia ada di alam barzakh, baru ada di taman surga. Tadi doanya yang dibaca Ustaz Mustafa, Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil. Ya Allah, jadikan kuburnya Sumiati bin Haji Mukhtar taman di antara taman surga. Udah di taman surga itu orang yang meninggal girang banget tuh. Pada ngomong begini, tawan mati enak, kenapa ya Allah? Kagak dari muda aja saya mati. Begitu tuh. Sebab dia tinggal di taman surga. Taman surga, mudah-mudahan di kuburan kita nanti jadi taman surga semua. Amin ya rabbal. Tapi kalau matinya sekarang, ya mau kapan kek ya? Tadi kan mintanya umur panjang. Jadi ya belum lagi sampai masuk ke surga, kubur udah jadi taman surga, udah alamat baik buat kita. Mau didoain mau kagak, mau diziarahin mau kagak, kalau kubur udah jadi taman surga, itu alamat jelas kita nanti bakal jadi penghuni surganya Allah Subhanahu. Bapak-bapak, saudara-saudara kudu yakin kita bakal masuk surga apa kagak ini? Yakin apa kagak? Kudu yakin. Jangan kalah sama orang Kristen. Orang Kristen setiap mati dia sudah damai bersama Bapak di surga. Kan Romano bangga banget Bapak moyang ahli Tuhan. Kita kudu bangga, kita harus lebih bangga. Sebab umat Nabi Muhammad udah dijamin sampai Nabi Muhammad di neraka, di surga semuanya udah pada masuk. Satu umatnya masih nyerit-nyerit di neraka, itu diselamatin sama Nabi Muhammad. Tuh enaknya jadi orang Islam begitu tuh Bapak-bapak dan saudara-saudara. Makanya kalau hidup kita belum mau sembahyang, kalau ada yang ngajak sembahyang ucapin insya Allah. Kalau kita lagi demen banget main, demen banget judi, ada yang bilangin alhamdulillah lu nasihatin gua, mudah-mudahan nanti lama-lama gua taubat. Begitu. Jangan pakai jengkel segala lu bilangin. Segala lu bilangin gua, lu juga dulu begitu. Mereka kesek lu jadi berantem jadinya. Jadi kalau ada yang bilangin alhamdulillah, namanya ada yang ngingetin kita. Betul. Begitu seharusnya dalam kehidupan. Demikian, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan manfaat buat saya, buat kita semua, sehingga dari tiap hembusan napas yang keluar kalimat la ilaha illallah akan menguatkan iman Islam kita dan menetapkan hidayah dari saat ini sampai kita meninggal dunia menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jaminan surga untuk tempat pulangnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah buat Sumiati binti Haji Mukhtar kita bacakan, semoga Allah Ta'ala jadikan dia sebagai calon penghuni surga, khususan ila ruhi Sumiati binti Haji Mukhtar wa usuliha wa furu'iha wa dhawil huquqi 'alaiha ajma'in bi anna Allah al-karim yaghfiru laha wa yarhamuha wa satarallahu yubaha wa ja'alallahu qabraha rawdatan min riyadil jannah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.